Saudara-saudara, siapakah yang menciptakan Indonesia? Siapakah yang menciptakan Pulau Sumatera, Jawa, Madura, Kalimantan, Papua? Siapa, saudara-saudara? Kalau yang menciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mestinya hukum yang berlaku hukum apa, saudara-saudara? Bukan hanya Indonesia. Siapakah yang menciptakan bumi, saudara-saudara? Siapakah menciptakan langit, saudara-saudara? Jika Allah yang menciptakan, mestinya hukum apa, saudara, yang wajib diterapkan? Lalu atas dasar apa? Lalu atas dasar apa orang yang tinggal di negeri ini mengatakan, kami tak mau dengan syariat Islam, kami tak mau dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang mungkin mereka berpaham radikal memberikan statement bahwa kenapa susahnya sih di Indonesia itu untuk memberlakukan hukum syariat Islam. Perlu kita sampaikan bahwa Indonesia ini adalah negara Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun mayoritas penduduk Indonesia ini adalah agama Islam, tapi manakala hukum syariat Islam itu diberlakukan di Indonesia, tentunya ada beberapa kelompok, ada beberapa agama, ada beberapa kepercayaan sulit untuk menerimakan hal itu. Kita tidak sedang berandai-andai kenapa tidak bisa. Karena bangsa Indonesia ini dulu pernah disampaikan mengenai apa landasan hukum untuk negara ini. Dulu sudah ada syariatnya. Tapi setelah berumbuk oleh tokoh-tokoh agama, oleh pemuka-pemuka adat, oleh tokoh-tokoh nasional, maka syariat itu tidak diberlakukan di Indonesia karena kesemuanya itu ada perbedaan. Toh kalau dipaksakan bisa jadi nanti akan timbul perang saudara seperti di Afghanistan, ya, dulu Somalia, bahkan Suriah pun sampai saat ini belum tentram karena masing-masing ingin secara politik berkuasa. Mereka sama-sama beragama Islam. Di Indonesia ini banyak beragam sekali agama-agama yang selain Islam. Ya, perlu dipahami ini. Ada Kristen, Katolik, Protestan, ada Hindu, Buddha, bahkan ada yang kapitayan kepercayaan. Semua itu adalah masyarakat Indonesia yang punya hak untuk dilindungi hak-haknya oleh negara Indonesia, termaktub dalam Undang-Undang Dasar dan garis besar haluan negara. Maka setiap warga negara Indonesia itu punya hak untuk dilindungi. Jadi kalau ada ustadz yang menyampaikan bahwa Indonesia ini buminya siapa yang menciptakan, bahwa manusia itu juga siapa yang menciptakan, dunia ini, bumi ini siapa yang menciptakan, tentunya Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di agama lain pun menyatakan bahwa itu ciptaan Allah, ciptaan Sang Hyang Widi, ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Semua mempercayai itu ciptaan Tuhan. Maka karena ciptaan Tuhan itulah kita tidak boleh serta-merta sewenang-wenang memaksakan kehendak bahwa Indonesia ini harus bersyariat Islam. Itu yang perlu kita pegang. Mereka ada karena diciptakan oleh Allah. Mereka hakikatnya tidak beragama Islam, itu belum diberi kasih.
diberi hidayah oleh Allah untuk beragama Islam. Kalau mereka tidak menyerang, ya kita tidak boleh serang. Mereka wajib kita lindungi karena sesama makhluk Allah. Nah, Islam itu rahmatan lil alamin kok. Ya, jadi jangan memaksakan kehendak, doktrin sana, doktrin sini. Indonesia ini harus bersyariat Islam, hukumnya harus hukum Islam. Kalau pertanyaannya seperti itu sama dengan doktrin yang menyesatkan. Bisa saya artikan pilih mana, Al-Quran atau Pancasila. Lah ini doktrin yang menyesatkan. Kalau Islam tentunya kiblatnya, pedomannya, rujukannya Al-Quran. Tapi agama yang lain kan ada Injil, ada Taurat. Banyak sekali kitab-kitab mereka yang di Indonesia ini memang dilindungi. Jadi manakala ada ustadz yang memaksakan kehendak, nanti justru akan membuat kisruh negara ini. Negara ini sudah mapan, damai, sejahtera, tentram. Ya. Jangan dipaksakan kehendak lah untuk Indonesia ini hukum syariat diberlakukan. Toh di Indonesia ini kita mau ngaji, kita mau syiar agama Islam, mau beribadah agama Islam, bentuknya apapun selama itu tidak makar kepada negara, tidak menyesatkan umat, masih diberi ruang yang seluas-luasnya. Itu perlu diketahui. Jadi saya kira apa yang disampaikan oleh seorang ustadz entah atau doktrin-doktrin yang memaksakan kehendak untuk Indonesia itu berlandasan hukum secara syariat, tolong pahami, kita hidup di bumi Indonesia. Betul Indonesia itu bumi Allah, tapi diperuntukkan untuk masyarakat warga Indonesia, rakyat Indonesia untuk mengelola supaya bumi itu tentram, tidak panas. Bagaimana diatur? Dulu Kanjeng Nabi Muhammad saat hijrah ke Madinah pun tidak memaksakan kehendak untuk bersyariat Islam. Apa itu piagam Madinah pun menaungi ada Nasrani, ada Yahudi. Dan mereka rukun hidup damai tentram di Madinah seperti di Indonesia. Untuk itu marilah kita sama-sama bergandeng tangan, bergotong royong membangun bangsa ini dengan perbedaan yang ada. Jangan sekali-kali kita memaksakan kehendak tanpa melihat bagaimana kondisi real di dalamnya negara kesatuan Republik Indonesia. Salam NKRI Hargamati, Nusantara milik kita, Jagat Luk Pitu melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.